Sehari-hari Kang Marjuki pekerjaannya sebagai tukang becak. Jika sedang mencari penumpang, dia senang memarkir becaknya di depan Pasar Besar Madiun. Jika sepi penumpang, ia paling pulang sebentar untuk mandi, makan, atau melakukan ibadah sholat. Suatu saat setelah maghrib, Kang Marjuki diminta mengantar seseorang yang bertubuh tinggi besar. Dengan sukacita, Kang Marjuki mengantarkannya. Sesampainya di depan makam Kencong, dia disuruh menanti penumpangnya tadi. Dia menunggu penumpangnya tadi sembari duduk di jok depan becaknya. Tak berapa lama penumpangnya tadi sudah datang kembali, lalu mengajaknya meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Anehnya, meski begitu, Marjuki menurut saja. Dia tidak tahu kemana diajak pergi. Kang Marjuki bisanya hanya menuruti saja kehendak penumpang itu. Anehnya, selama diajak berjalan kaki, tak sepatah kata pun dia berkata-kata dengan orang tersebut. Dan langkahnya berhenti kala tiba di sebuah rumah yang besar lagi megah. Kang Marjuki, si tukang becak tadi, lalu diajak masuk ke dalam ruang tamu. Semula Kang Marjuki merasa ragu-ragu untuk masuk ke dalam rumah itu yang menurut perasaannya bagaikan keraton saja. Tetapi meski demikian, rumah tadi kelihatannya sepi sekali. Tak ada penghuninya sama sekali. Tak kelihatan seorang pun yang tampak berkelebat di dalamnya. "Ayo masuk sini, jangan malu-malu," ajak penumpangnya yang tinggi besar tadi. Belum selesai rasa keheranannya, dia dikejutkan oleh seorang wanita yang datang dengan membawa sebuah nampan menghidangkan makanan dan minuman. Dari mana dia tahu kalau bakal ada tamu? Wanita yang menghidangkan makanan itu, perawakannya juga sama dengan orang laki-laki tadi, tinggi, besar, dengan rambut terurai sampai ke pantatnya. Kang Marjuki sendiri belum paham, rumah sebesar itu rumahnya siapa. Dalam perasaannya yang kebingungan itu, dia terkejut pundaknya digamit oleh seorang laki-laki yang tinggi besar. "Gak usah bingung dan gak usah takut. Besok tak antar pulang ke rumahmu," ujar lelaki itu. "Ayo cepat habiskan makanan dan minuman itu." Kang Marjuki bisanya hanya diam. Dia masih diliputi oleh rasa heran dan kagum. Makanan dan minuman yang dihidangkan itu sama sekali tidak disentuhnya. Dia bisanya hanya diam 1000 bahasa. "Ya sudah, aku tahu kalau kamu masih diselimuti rasa keheranan dan kekaguman. Sekarang ayo kamu saya ajak jalan-jalan," ajak orang tersebut serasa menggandeng tangan Kang Marjuki. Lama-kelamaan di dalam perjalanannya bersama orang tinggi besar tersebut, perasaan Kang Marjuki seperti sedang terbang. Selama melayang-layang ke angkasa itu, dia sering berpapasan dengan orang laki-laki yang perawakannya sama, yaitu tinggi besar tidak seperti dirinya. Orang-orang yang berpapasan dengannya sama sekali tak ada yang dikenalinya. Dalam perjalanannya ke angkasa, dia merasa seperti terbang sangat tinggi, namun kadang-kadang rendah, lalu berhenti sejenak dan bernaung di bawah sebuah pohon yang rindang. Selain itu, dalam perasaannya dia juga diajak ke pasar melihat orang-orang laki perempuan yang sedang berjualan beraneka ragam sayuran dan bahan-bahan makanan. Dia melihat orang-orang di pasar dengan segala kesibukannya. Namun, anehnya, dia sama sekali tak mendengar sedikitpun orang-orang yang sedang berinteraksi jual beli barang-barang yang dibutuhkan. Di pasar itu, dia juga melihat tetangganya yang bernama Kang Dimun.
Jarak dia dengan tetangganya itu tak begitu jauh. Dia mencoba menyapanya dengan suara yang agak keras. Namun, Kang Dimun yang diteriaki namanya itu tak menoleh sama sekali. Beberapa kali dia meneriaki tetangganya itu, tetapi yang diteriaki tetap saja tak menoleh. Malahan, tetangganya yang bernama Kang Dimun itu asyik ngobrol dengan orang laki-laki yang ada di dekatnya. Tak berapa lama kemudian, orang yang bernama Kang Dimun itu lalu pergi begitu saja meninggalkan pasar. Setelah itu Kang Marjuki lalu diajak terbang lagi dengan orang tinggi besar yang masih tetap menggandengnya. Kini, dalam perjalanannya terbang di udara, mereka melewati sebuah gunung kecil yang ada kawahnya dengan airnya yang jernih dan berwarna kebiru-biruan. Dia diajak turun oleh lelaki itu, lalu disuruh duduk di atas sebuah batu besar di bawah sebuah pohon preh yang seperti pohon beringin, tetapi tak ada akar-akarnya yang menjulur kemana-mana. Kamu jangan berpindah kemana-mana sebelum ada orang yang mengundangmu. Sekarang pejamkan matamu erat-erat. Perintah orang yang tinggi besar yang selama ini membawanya kemana-mana dalam perjalanan udara yang baru kali itu dialaminya. Dia lalu disuruh duduk di sebuah batu besar. Entah sampai berapa lama Kang Marjuki menduduki batu itu, tiba-tiba pendengarannya bisa menangkap suara tetabuhan yang riuh. Di sela-sela suara tetabuhan itu, dia juga mendengar suara beberapa orang yang hampir bersamaan meneriaki namanya berkali-kali. Mendengar suara riuh yang semakin jelas meneriaki namanya, Kang Marjuki bisanya hanya menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari asal suara yang semakin jelas. Beberapa menit setelah kasakusuk kesana kemari, beberapa orang yang khusus mencari Kang Marjuki akhirnya bisa menemukannya sedang duduk di atas sebuah batu ceper persis di bawah pohon kamboja dengan wajah bengong. Sedang becaknya ditemukan warga diparkir di depan makam Loh Gede. Setelah beramai-ramai dibawa ke rumah, dia lalu diberi minum air tawar namun belum bisa diajak ngomong. Semua keluarga yang ada di situ hanya dipandanginya satu persatu, seolah sama sekali tak ada yang dikenalinya. Tak lama kemudian oleh warga didatangkan Pak Sodri, seorang tetua yang mengerti masalah mistis. Kang Marjuki lalu diberi minum segelas air putih yang sebelumnya sudah dimantra-mantrai. Setelah minum air tersebut, Kang Marjuki lalu sadar kembali. Semua keluarganya menangisi Kang Marjuki, termasuk istrinya yang memeluknya sambil menangisi suaminya yang selama ini menghilang secara misterius. Setelah sadar, Kang Marjuki lalu menceritakan secara panjang lebar apa yang telah terjadi terhadapnya. Para tetangga dan handai taulan yang masih menunggui di rumah Kang Marjuki bisanya hanya mengucap puji syukur kehadirat ilahi oleh naungan yang diberikan kepada Kang Marjuki yang masih diberi keselamatan jiwa dan raganya.